Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari S1 Akuntansi kelas K2, Angkatan 2023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bab akuntansi badan usaha milik negara dan daerah mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya perkenalkan saya Dista Rafa Ismawanda, NPM 4110. Dan rekan saya mungkin Mbak Iklima bisa memperkenalkan dirinya. Saya Iklima Salsabila dengan NPM 4050. Saya siswa Dan saya Zarvina Fitria dengan NPM akhir 4159. Baik, untuk efisiensi waktu, mari kita langsung saja mulai ke pembahasan pertama. Oke, yang pertama tuh apa itu BUMN dan BUMD? Nah, BUMN sendiri adalah dia tuh kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Nah, badan usaha ini seperti perusahaan yang biasa berproses di Indonesia, namun badan usaha ini eh, modal atau sahamnya itu dimiliki oleh negara. Nah, kalau BUMN ini modalnya atau pemegang sahamnya itu dimiliki oleh daerah. Terus untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama ada kepemilikan. Nah, untuk BUMN tadi, kepemilikannya itu kan sahamnya berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan untuk BUMD, saham atau modalnya ini ada di pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu tidak ada andil dalam mengatur BUMD. Lalu yang karakteristik yang kedua itu adalah tujuan, yaitu kalau untuk BUMN dan BUMD itu tujuannya sama. Ini itu eh, pertama seperti perusahaan biasa itu tetap mencari keuntungan atau profitabilitas. Yang kedua juga eh, badan usaha ini memiliki tanggung jawab untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur atau layanan publik lainnya. Lalu yang ketiga adalah fokus atau bidang usaha. Nah, untuk BUMN ini kan karena dia bergerak di nasional, jadi bidang usahanya ini fokus pada sektor-sektor yang membangun secara besar, secara negara atau nasional. Ini misalnya dalam hal telekomunikasi, transportasi, keuangan, atau pangan. Lalu untuk BUMD ini sektornya ini berfokus pada potensi daerah masing-masing. Jadi misal di sebuah daerah potensinya itu terkait pariwisata, maka BUMD itu akan menjalankan usahanya dalam hal pariwisata. Lalu yang keempat adalah bentuk. Nah, kalau di BUMN sendiri ada tiga bentuk, yaitu yang pertama adalah perusahaan perseroan atau persero. Kalau ini perusahaan yang dimana sahamnya itu dibagi. Nah, kalau tapi sahamnya itu tetap lebih banyak dimiliki oleh pemerintah. Terus yang kedua adalah perusahaan perseroan terbuka atau persero terbuka. Nah, kalau ini pemegang sahamnya itu ada kriteria tertentu yang harus dimiliki, tapi ini tetap eh, mayoritas dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah perusahaan umum atau perum. Nah, ini modalnya keseluruhannya itu dimiliki oleh pemerintah, jadi pemegang saham itu tidak ada dari eksternal. Terus untuk BUMD sendiri sama, dia ada perseroan daerah dan perumda atau perusahaan umum daerah. Lalu yang kelima adalah pengawasan. Nah, kalau dari BUMN sendiri, sebenarnya dari BUMN dan BUMD itu pengawas internal sama, itu sama-sama komisaris untuk Persero dan ada Dewan Pengawas ini untuk Perum. Nah, bedanya ini ada di pengawas eksternal. Untuk BUMN sendiri, pengawas eksternalnya itu BPK dan BUMD pengawas eksternalnya itu adalah DPR. Next. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Nah, untuk siklus akuntansi BUMN
BUMD sendiri karena standarnya mengikuti SAK, siklus akuntansi keuangan, jadi kita membahasnya secara umum. Nah, siklus akuntansi keuangan sendiri ini adalah teknik pencatatan dan pelaporan keuangan pada lingkup sektor publik. Nah, yang pertama itu kan ada dokumen. Nah, di dokumen itu akan berisi bukti-bukti transaksi seperti transaksi yang masuk atau transaksi yang keluar. Nah, di bukti ini ada tiga bukti, yaitu bukti penerimaan kas. Yang pertama, ini untuk mencatat penerimaan kas pemerintah. Lalu yang kedua ada bukti pengeluaran kas, yaitu untuk mencatat pengeluaran kas pemerintah. Lalu yang ketiga ada bukti memorial. Bukti memorial ini untuk mencatat transaksi non-kas seperti penyusutan aset atau pencatatan utang. Lalu yang kedua itu kalau kita lihat di bagian catatan itu ada buku jurnal. Nah, setelah tadi terdapat bukti-bukti transaksi, nanti bukti-bukti transaksi itu akan dicatat dalam jurnal akuntansi. Nah, jenis jurnal akuntansi dari sektor publik sendiri ini ada tiga, yaitu yang pertama buku jurnal penerimaan kas, ini juga untuk mencatat semua penerimaan kas pemerintah. Yang kedua ada buku jurnal pengeluaran kas, ini untuk mencatat semua pengeluaran kas pemerintah. Lalu yang ketiga buku jurnal umum. Nah, buku jurnal umum ini digunakan untuk transaksi lain seperti penyusunan anggaran dan penyesuaian. Lalu yang ke Lalu kemudian ada dari buku jurnal itu kan nanti akan diposting ke buku besar. Nah, di buku besar ini yaitu ada dua, yaitu buku besar. Misalnya ini di buku besar ini untuk merangkum transaksi yang ada di jurnal tadi. Lalu ada buku pembantu. Nah, buku pembantu ini akan membantu buku besar untuk merinci catatan tertentu. Misal dari daftar piutang ada rinciannya, untuk daftar utang ada rinciannya, atau untuk aset tetap juga. Lalu selanjutnya ada di bagian laporan. Nah, di situ kan pada penyusunan laporan keuangan ini setelah transaksi tadi dicatat dan dikelompokkan di buku besar, nanti laporan keuangannya itu akan disusun dari buku besar tadi dan buku pembantu. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri itu yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan, yang kelima ada laporan kinerja keuangan, dan terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya. Selanjutnya ada laporan keuangan BUMN. Jadi berdasarkan pasal 222 ayat 1 Peraturan Menteri terkait Badan Usaha Milik Negara tahun 2023 dalam rangka pemenuhan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintahan kepada Kementerian BUMN untuk mendukung laporan keuangan pemerintah pusat. BUMN dan perseroan terbatas menyampaikan laporan keuangan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama kepada Menteri yang terdiri dari laporan keuangan semester 1, laporan keuangan triwulan 3, laporan keuangan tahunan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Next. Nah, jadi berdasarkan pasal sebelumnya, pasal 1, sini pasal 222 ayat 2 berisi komponen laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri atas yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam penyajian catatan atas laporan keuangan BUMN dan perseroan terbatas, ini harus menyertakan pengungkapan lainnya yang diperlukan. Terus tadi sebelumnya juga kita ada membahas laporan keuangan semester 1. Nah, laporan keuangan semester 1 itu disampaikan paling lambat 10 Juli pada tahun berjalan kepada Menteri. Nah, terus untuk yang laporan keuangan triwulan 3 itu disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 10 Oktober tahun berjalan, dan laporan keuangan tahunannya itu disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 20 Januari di tahun berikutnya. Lalu yang terakhir laporan tahunan yang telah diauditnya itu disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 April tahun berikutnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada laporan keuangan BUMD. Jadi berdasarkan peraturan Menteri, laporan keuangan adalah
Laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum. Nah, di laporan tahunan BUMD ini bagi perusahaan umum daerah paling sedikit itu harus memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perusahaan umum daerah, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum daerah, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau, terus ada nama anggota direksi dan anggota Dewan Pengawas, serta penghasilan anggota direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau. Next. Ya, jadi berdasarkan pasal sebelumnya, laporan keuangan yang sebagaimana dimaksud itu paling sedikit harus memuat yang pertama, neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Jadi, pencatatan transaksi adalah proses yang mencatat seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan yang terjadi dalam BUMN atau BUMD secara sistematis dan kronologis menggunakan standar akuntansi tertentu. Yang pertama yaitu prinsip pencatatan transaksi. Ada basis akrual, jadi transaksi ini dicatat ketika hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, dapat transaksi ini dapat diaudit. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah hasil pencatatan yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat ada konsistensi. Jadi metode pencatatan dan pelaporan tidak berubah-ubah agar dapat dibandingkan. Selanjutnya ada tujuan pencatatan saksi. Yang pertama, laporan keuangan sesuai PSAK atau SAK. Yang kedua, menunjukkan kinerja keuangan. Yang ketiga, memenuhi audit BPK. Yang keempat, menjamin pengelolaan keuangan publik yang transparan dan efisien. Yang terakhir itu sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan pemerintah. Next. Nah, selanjutnya itu ada jenis transaksi yang dicatat. Itu ada pendapatan yang mencakup penjualan barang atau jasa, subsidi atau hibah. Terus yang kedua, beban atau biaya yang mencangkup operasional, gaji, bunga. Terus yang ketiga ada investasi dan penyertaan modal. Yang keempat, perolehan dan pengeluaran aset tetap. Yang kelima, transaksi pinjaman atau utang. Yang terakhir ada transfer dari dan ke pemerintah pusat atau daerah. Yang selanjutnya yaitu sistem dan aplikasi pendukung. Jadi, sistem dan aplikasi untuk mendukungnya itu ada yang pertama ada Simda Keuangan itu untuk BUMD, yang kedua ada ERP BUMN itu contohnya seperti SAP atau Oracle, terus yang ketiga itu ada Sakti ini untuk entitas yang terkait langsung dengan APBN. Selanjutnya ada standar akuntansi BUMN atau BUMD. Akuntansi pada BUMN dan BUMD itu tidak menggunakan standar akuntansi pemerintah, tetapi mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, karena BUMN dan BUMD itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pengolahannya serta keduanya itu merupakan suatu badan hukum yang terpisah dari pemerintah, maka akuntansi pada BUMN dan BUMD itu tidak mengikuti standar akuntansi pemerintah atau SAP, tetapi mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya BUMN atau BUMD masuk dalam keuangan negara. Eh, Meskipun BUMN dan BUMD itu beroperasi seperti perusahaan bisnis umumnya, tetapi itu BUMN sama BUMD itu merupakan bagian dari keuangan negara atau daerah, sehingga laporannya itu harus disampaikan kepada pemerintah selaku pemilik perusahaan.
Dan laporan keuangannya itu diaudit oleh BPK dan auditor internal pemerintah. Ini BUMD menggunakan SAK berbasis IFRS atau PSAK IFRS karena diterapkan pada entitas yang bersifat umum seperti perusahaan publik atau BUMN itu. Nah, PSAK IFRS itu kayak sebutan lain dari SAK yang udah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, PSAK ini tuh diterapkannya itu dalam entitas yang sifatnya umum seperti emiten, perusahaan publik, asuransi, perbankan, dan juga BUMN. Tujuan dari PSAK ini tuh memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Untuk tambahan, BUMN dan BUMD ini diatur di untuk BUMN sendiri ini diatur di Undang-Undang nomor 19 tahun 2003, dan untuk BUMD sendiri ini diatur di dalam peraturan atau Perpu nomor 54 tahun 2017. Baik, telah selesai diskusi kita pada hari ini terkait akuntansi BUMN dan BUMD. Mungkin kami mohon maaf apabila terdapat salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.